Mereka menyumbang pencapaian positif pada kemenangan calon. Jokowi yang kala itu tidak punya partai dan minim infrastruktur politik, tapi punya basis relawan sangat diuntungkan. Ia menang 2 kali dalam pemilihan presiden. Ada yang mengartikan kehadiran relawan politik ini merupakan manifestasi dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Tapi belakangan kita melihat ada realitas bahwa relawan, misalnya Projo yang diketuai oleh Budi Ari, berubah dari loyalis ke mesin politik layaknya partai. Sosok Budi Ari mendekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketika popularitas Jokowi meredup, ada pertanyaan, akan kemana arah relawan Jokowi yang dicitrakan solid ini? Apakah nama Jokowi sudah tidak laku jadi bahan jualan politik? Setelah Projo, siapa lagi yang bakal putus sama Jokowi? Daya tawar Jokowi meredup karena ia bukan lagi penguasa. Budi Ari mungkin saja sudah melakukan kalkulasi politik, menimbang-nimbang untung rugi. Halo Sobat Indonesia, jumpa lagi dalam The Editors. Relawan, orang yang dengan sukacita memberi bantuan secara sukarela tanpa dibayar, atau mendapat imbalan yang kecil. Setidaknya itu definisi menurut KBBI. Fenomena relawan tumbuh subur ketika adanya konsentrasi politik. Banyak yang melihat kehadiran komunitas ini sebagai bentuk kesadaran politik atau ekspresi gerakan sosial. Pemilu Presiden 2014 misalnya, bisa dikatakan menjadi momentum untuk melihat seberapa signifikan kehadiran relawan politik ini. Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang saat itu masih menjadi calon presiden mendapat dukungan secara masif dari banyak komunitas relawan dengan berbagai latar belakang. Mereka tidak hanya bantu-bantu dalam kampanye, tapi juga bekerja sebagai tim ses, calon presiden dan wakil presiden. Sistem pemilihan di Indonesia yang menganut one man one vote mengharuskan siapapun yang ingin menang harus mendapat suara terbanyak. Berbeda dengan mesin partai, simpul-simpul relawan ini bergerak secara organik. Mereka menyumbang pencapaian positif pada kemenangan calon. Jokowi yang kala itu tidak punya partai dan minim infrastruktur politik, tapi punya basis relawan sangat diuntungkan. Ia menang 2 kali dalam pemilihan presiden. Ada yang mengartikan kehadiran relawan politik ini merupakan manifestasi dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Tapi belakangan kita melihat ada realitas bahwa relawan, misalnya Projo yang diketuai oleh Budi Ari, berubah dari loyalis ke mesin politik layaknya partai. Sosok Budi Ari mendekat dengan lingkaran kekuasaan. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dipercaya mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2019 sampai 2024. Tidak hanya itu, ia juga mengisi Menteri Koperasi pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, sebelum akhirnya tentu terkena reshuffle. Ketika popularitas Jokowi meredup, ada pertanyaan, akan kemana arah relawan Jokowi yang dicitrakan solid ini? Setelah Jokowi selesai menjabat sebagai presiden, muncul isu Projo akan jadi partai politik. Setelah Jokowi secara terang-terangan mendukung PSI yang diketuai oleh Pak Kaisang Pangarep, spekulasi lain muncul bahwa Projo akan merapat ke PSI. Nyatanya, Budi Ari memilih jalan yang berbeda. Kongres ketiga Projo telah digelar pekan lalu. Budi Ari menyebut akan ada transformasi. Ia bahkan mengganti logo Projo yang bergambar wajah Jokowi dengan sayembara logo. Logo Projo kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu, ujar Budi Ari. Hanya itu, secara terang-terangan Budi Ari menyebut bahwa Projo bukan singkatan dari Projokowi, melainkan berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti negeri atau dalam bahasa Jawa berarti rakyat. Meskipun logonya yang akan diganti adalah muka Jokowi, lalu apa hubungannya wajah Jokowi dengan negeri atau rakyat? Ya suka-suka Budi Ari lah. Budi Ari menyebut ada kemungkinan untuk merapat ke partai politik. Ia mengeklaim bahwa relawan Jokowi tak keberatan dirinya bergabung dengan partai, meskipun ia tidak menyebut nama partai itu secara spesifik. Ada sinyal kuat ia akan merapat ke Gerindra yang diketuai oleh Presiden Prabowo. Dalam hal ini,
Budiari tentu tak mau disebut kacang lupa kulit. Ia mengatakan sudah sowan dengan Jokowi yang masih menjadi Dewan Pembina Projo soal dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah transformasi politik yang disebut-sebut Budiari ini dilakukan untuk kepentingan volunteerisme itu sendiri? Atau masuknya gerakan kepentingan elit politik dalam agenda ini? Sulit menilai apakah partisipasi politik yang dilakukan oleh relawan itu betul-betul otonom atau dimobilisasi oleh elit. Tidak ada aturan yang mengikat terhadap organisasi relawan. Tentunya ini lebih mudah membuat mereka bermanuver, bahkan mengubah arah dukungan. Sampai saat ini baru Budiari dengan gamblang berniat masuk ke politik. Apakah nama Jokowi sudah tidak laku jadi bahan jualan politik? Setelah Projo, siapa lagi yang bakal putus sama Jokowi? Dari sini kita bisa melihat, pada awalnya fenomena relawan menjadi energi positif bagi demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat yang bergerak dengan kesadaran murni. Tetapi seiring itu gerakan volunteerisme yang idealis berubah jadi pragmatis. Masih ingat kasus Immanuel Ebenezer? Bukan dari partai, melainkan dari barisan relawan di akar rumput. Ia memimpin Jokowi mania. Arah dukungan yang awalnya diberikan pada Jokowi kemudian berubah ke Ganjar Pranowo. Lalu terakhir ke Prabowo. Eben membentuk Prabowo mania. Saat Prabowo berhasil meraih kepemimpinan nasional, Immanuel yang biasa disapa Noel diganjar jabatan di pemerintahan. Dia menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, tetapi kemudian hari Immanuel tampil di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tangan terborgol. Dia jadi tersangka oleh lembaga anti korupsi. Entah apa dasarnya dia pun sempat dengan percaya diri meminta amnesti dari presiden. Apakah karena dia merasa telah turut berjasa membantu langkah Prabowo untuk meraih kursi kepresidenan dengan membentuk Prabowo mania? Apalagi Noel sempat jadi calon anggota legislatif di bawah bendera Partai Gerindra. Entahlah ya. Yang pasti Prabowo menepis keinginan tersebut. Bahkan Prabowo dalam satu forum bilang ia malu dengan peristiwa itu. Hingga Prabowo pernah memastikan bahwa Noel memang anggota dari Gerindra tapi bukan kader. Soalnya kalau kader itu pasti ikut pendidikan. Transaksi kekuasaan yang didapat oleh relawan kita bisa lihat sebagai imbal jasa atas kemenangan sosok capres yang didukungnya. Selain posisi menteri, ada pula relawan yang menjabat sebagai posisi komisaris di BUMN atau perusahaan negara. Ini dilihat sebagai hal yang sebenarnya normal dalam politik untuk menjaga loyalitas relawan agar tidak berubah haluan. Dalam konteks Jokowi, ia tidak lagi berhasil menjaga loyalisnya. Daya tawar Jokowi meredup karena ia bukan lagi penguasa. Budiari mungkin saja sudah melakukan kalkulasi politik, menimbang-nimbang untung rugi. Budiari menjanjikan akan mengawal agenda politik Prabowo pada 2029. Tapi apakah suaka politik yang mungkin saja diberikan oleh Gerindra itu akan berlangsung lama? Sejauh mana loyalitas itu bisa dikawal? Tapi sebenarnya siapa yang perlu dikawal ya? Apakah Presiden Prabowo bisa ambruk bila tidak didukung relawan? Atau justru relawan yang sebenarnya lagi meminta perlindungan? Toh, bila melihat berbagai survei, kepercayaan publik pada Prabowo dan pasangannya Gibran di dalam 1 tahun pemerintahan ini melebihi 70%. Adapun di parlemen, hampir seluruh fraksi praktis mendukung pemerintahan. Apalagi bagi orang-orang yang berbaju relawan Prabowo, tapi namanya pernah disebut dalam dakwaan jaksa di kasus judi online. Karena mereka dianggap mendapat fee dan melindungi situs judi online saat memegang kekuasaan. Budiari sih beberapa kali membantah dakwaan tersebut dan tetap menyatakan komitmennya memberantas judi online. Tapi terlepas dari mana yang benar, yang pasti Presiden Prabowo mencopot Budiari dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi. Tidak ada perlawanan dari Projo karena pimpinannya dicopot dari Kabinet Merah Putih. Dan hal serupa terjadi ketika pencopotan Noel dari kabinet. Situasi di masyarakat adem ayem saja, tidak ada penolakan dari organisasi yang dipimpin Noel. Kali ini malah Budiari yang berupaya merapatkan kembali barisan ke pemerintah. Jadi, kembali lagi pertanyaannya, siapa yang butuh melindungi siapa sebenarnya?
Bukan tidak mungkin yang terjadi pada Jokowi dapat terulang. Karena dalam politik tidak ada kawan ataupun lawan yang permanen. Misalnya saja koalisi atau oposisi di tingkat pusat bisa saja cair saat pilkada. Semua tergantung kepentingan, tapi bagi parpol dan politisi hal ini tidak berlaku. Tidak ada makan siang yang gratis.